Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mengambil tema tentang transfer resiko. Transfer risiko ini merupakan strategi manajemen risiko yang sudah sangat umum digunakan di dunia bisnis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diskusi ini, saya sedikit memberikan penjelasan tentang apa itu yang namanya transfer risiko. Nanti selebihnya akan dibahas oleh para mahasiswa tamu yang berdiskusi dalam area ini. Kemudian antara lain transfer risiko itu dapat dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama asuransi, hedging, dan incorporated. Pada diskusi ini kita memperoleh mahasiswa tamu. Yang pertama adalah rekan Fajrin. Fajrin itu cewek ya. Kemudian rekan Ervan. Jadi dari diskusi ini kita akan mencoba memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa ini untuk saling berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Fitriana Pratiwi, nomor induk mahasiswa 02117414. Saya ingin izin bertanya Pak Anggono. Yang pertama, dapatkah dijelaskan kembali mengenai pengertian exposure dalam manajemen risiko? Dan selanjutnya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi risiko di dalam bisnis? Dan kemudian, dapatkah saya memilih strategi yang optimal dalam sebuah manajemen risiko? Terima kasih Pak Anggono. Terima kasih pertanyaan rekan Fajrin. Saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Dari hasil catatan saya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang definisi atau pengertian dari exposure. Kemudian yang kedua adalah risiko bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah optimal atau strategi optimal dalam manajemen risiko. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Sementara pertanyaan ketiganya yaitu tentang strategi optimal manajemen risiko akan dijawab oleh rekan Ervan. Baik, untuk menjawab pengertian exposure, saya bisa menjelaskan bahwa exposure itu terjadi karena ada pengaruh negatif dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Jadi pengaruh internal yang menyebabkan exposure bagi perusahaan itu contohnya adalah perjalanan dinas. Jadi dalam satu perusahaan atau suatu organisasi biasanya ada kegiatan perjalanan dinas, di mana perjalanan dinas tersebut
membutuhkan anggaran. Nah, biasanya dalam satu tahun anggaran itu perjalanan dinas pun juga bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar biasanya banyak. Nah, kadang-kadang perjalanan dinas ini ada yang sebetulnya bisa digunakan secara daring, secara komunikasi. Nah, tetapi banyak yang pengen mengunjungi lokasi. Maka pada perusahaan-perusahaan yang pimpinannya jeli, maka kegiatan perjalanan dinas ini biasanya dikendalikan, sehingga biayanya pun bisa dikendalikan. Itu untuk jawaban yang pertama. Sementara jawaban yang kedua dapat saya jawab bahwa risiko bisnis itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama dari kelompok frekuensi, yang kedua kelompok ukuran, yang ketiga kelompok kerentanan. Penjelasannya begini, dari kelompok frekuensi, semua fasilitas yang digunakan secara berulang-ulang akan memungkinkan terjadi risiko. Kemudian yang kedua, masalah ukuran. Kegiatan yang dilakukan secara publik maka akan ditentukan ukurannya. Kalau kita melihat kita naik di pesawat terbang, maka sebelum boarding atau naik pesawat terbang kita harus lapor dulu atau istilahnya check-in. Nah, di dalam check-in tadi kalau kita membawa koper maka akan ditimbang, sekalian dilihat ukurannya. Kalau ukurannya melebihi batas yang sudah ditentukan, maka koper tersebut harus masuk ke bagasi, tidak boleh dibawa ke kabin pesawat. Karena di dalam kabin pesawat tadi dia sudah ditentukan ukuran besar kecilnya koper. Selanjutnya tentang kerentanan. Kerentanan ini terkait dengan kualitas produk barang. Jadi kalau kualitas produk barang tadi tidak bagus, dalam rangka operasionalnya bisa terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan risiko. Artinya kalau barangnya tidak berkualitas, gampang pecah atau gampang rusak. Itu rekan Fajrin. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya saya serahkan kepada rekan Ervan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anggono. Saya Ervan. Saya mau menyampaikan beberapa informasi sedikit terkait apa itu risiko transfer ya kepada asuransi, hedging, dan incorporate. Nah, saya jelaskan dulu mungkin Pak terkait apa itu risiko transfer. Risiko transfer itu pengalihan suatu risiko dari satu pihak ke pihak lain. Nah, salah satu contoh-contohnya yaitu di asuransi. Asuransi ini merupakan salah satu pengalihan risiko yang cukup umum yang kita tahu saat ini, itu di mana asuransi akan menanggung segala kerugian yang
dimiliki oleh peserta dengan imbalan premi yang dibayarkan oleh peserta setiap bulan atau setiap tahunnya. Yang kedua itu hedging, Pak. Nah, hedging ini merupakan pengalihan resiko dari satu pihak ke pihak yang lebih baik dalam mengelola risiko dengan menggunakan instrumen keuangan. Nah, sedangkan kalau incorporate yaitu merupakan salah satu alternatif risiko yang dimiliki oleh pemilik saham. Kenapa? Karena pemilik saham itu hanya sebatas dalam penanaman modal dari suatu perusahaan. Ya, mungkin itu aja Pak dan informasi atau sharing dari saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Semoga paparan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan saksikan video berikutnya. Terima kasih.